Di KUHP lama kan ada hal-hal juga yang mengatur masalah ini. Karena memang revisi KUHP ini kan bahagian dari pembaruan hukum nasional, ya. Dia sebagai social engineering yang merekayasa sosial agar kehidupan sosial kita lebih baik, agar hadir masyarakat madani, ya, masyarakat yang suka membaca buku, suka berdiskusi, ya, mematuhi aturan dan lain sebagainya. Dan juga harus kita pahami bahwa sebenarnya pembaharuan hukum nasional ini juga untuk kemudian mengatur, ya, mengatur regulasi yang ada. Nah, soal-soal zina seperti ini sebenarnya kan itu filosofinya bahwa ada relasi antara negara dan agama, ya, bahwa memang Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga Indonesia bukan negara sekuler, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana menempatkan relasi antara agama dan negara. Nah, karena itu tidak heran, ya, kalau kemudian, ya, nilai-nilai agama masuk dalam aturan, ya, masuk dalam aturan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Nah, salah satunya adalah soal perzinahan, ya, soal kumpul kebo, ya, soal cabul sesama jenis. Nah, apa yang ditampilkan tadi itu sebenarnya adalah revisi, itu reformulasi dari pemerintah. Tanggal 28 Agustus yang lalu pemerintah melakukan reformulasi, ya, dan menurut pandangan kami ini sudah agak umum, tidak spesifik lagi dari draft awal. Belum begitu kuat maksud Anda? Ya, jadi ini agak dalam pandangan kami ini mungkin agak rancu. Jadi memang pemerintah sepertinya juga dari konsep awal, ya, kemudian melakukan reformulasi tanggal 28 Agustus terkait dengan setiap orang tadi itu. Kalau draft awalnya itu lebih khusus, ya, itu disebut laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya itu dipidana karena zina dan dipenjara paling lama 2 tahun. Ya, kemudian tadi saya katakan bahwa kemudian ada perubahan redaksi. Nah, kami khawatir bahwa perubahan ini akan mengaburkan substansi daripada apa yang ingin jadi diatur agak kurang galak kalau kata DPR. Kurang galak. Ini melihat persoalan ini gimana? Ini kan akan diatur dalam hukum formil. Coba saya lihat pasal yang tadi. Boleh ditampilkan lagi, pasal berapa? Oke. Sesuai, boleh tampilkan. Oke, ini dia. Setiap orang yang melakukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya? Ini lebih mudah. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana. Oke, artinya pasal ini mewajibkan setiap warga negara harus kawin itu. Coba, konsekuensinya kan begitu kan? Persetubuhan itu adalah natural drive, biological drive. Negara mau atur itu, sinting namanya tuh. Kan ngaco tuh, logiknya aja kacau. Sama dengan tadi misalnya. Kalau misalnya mata kuliah fisika, mata kuliah biologi, mata kuliah kimia, itu tidak kompatibel dengan ide ketuhanan. Karena itu mesti dilarang diajarkan di universitas. Itu ngaco kan? Jadi saya katakan tadi bahwa soal ini, soal yang sudah pernah dibongkar di dalam sejarah. Ada mahasiswa pernah nonton film judulnya Name of the Roses. Name of the Roses. Itu cerita berdasarkan novel yang basisnya adalah riset historis dari orang yang namanya Umberto Eco. Seorang sastrawan, penulis Itali. Di dalam film itu dan di dalam novel itu diceritakan bagaimana gereja waktu itu menguasai perpustakaan sehingga orang yang tidak disukai untuk membaca buku, dia akan diracun. Caranya bagaimana? Kitabnya itu, karena kita biasa kalau baca itu pakai ludah itu terus buka. Itu ujung dari kertas itu dikasih racun. Sehingga orang yang membaca itu, dia mati. Ketahuan, oh Anda membaca buku yang dilarang itu. Nah itu sejarah bagaimana kehidupan intelektual diselenggarakan dengan maksud untuk menghentikan kebebasan berpikir itu. Evolusi itu sampai sekarang masih berlangsung. Kan kita ingin agar supaya orang bertanggung jawab di dunia akademis, cuman satu prinsipnya, jangan plagiasi itu. Itu aja. Efek moralnya itu adalah urusan publik. Yang jangan ditagihkan pada si intelektual gitu. Karena itu bukan wilayah dia. Kita bicara mengatur ini. Gimana coba? Kalau kita tidak mengatur seperti ini seolah-olah kan kita membiarkan seks di luar nikah. Konsekuensinya pastikan pasal sebelumnya mesti ada. Setiap orang harus
menikah gitu kan, itu poinnya kan. Oke. Dalam perspektif Ya. aktivis perempuan gimana Ibu? Ya kalau saya melihat bahwa dalam konsep seperti ini ya pasti nanti yang rugikan itu adalah perempuan. Nah, buat saya upaya untuk membangun moralitas bangsa itu harus dimulai dengan pendidikan seksual. Tetapi kalau saya menyebut pendidikan seksual pasti banyak yang marah ya. Tapi pendidikan seksual yang saya maksud itu adalah akumulasi dari pendidikan tentang anatomi tubuh, pendidikan tentang hak dan kesehatan reproduksi, Oke. pendidikan tentang moralitas, dan pendidikan agama. Jadi jangan salah paham kalau saya menyebut pendidikan seksual lalu pikirannya itu yang porno-porno, yang cabul-cabul itu no. Nah, apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini adalah manajemen seksual, Oke. manajemen syahwat. Kalau sudah punya Ya. manajemen, sudah punya akal, sudah punya kesadaran maksimal, tapi Saya yakin. bukan dengan suaminya, itu akan dipidana. yakin. Anda juga setuju dengan pasal ini, Bu Musda? Ini saya bingung, jadi kalau bukan suaminya, jadi kalau dengan orang lain, Meskipun tadi punya akal, sudah punya apa namanya, macam-macam. jadi ini mengindikasikan bahwa yang melakukan ini hanyalah orang suami istri gitu ya. Bukan, Kalau jadi yang ini bukan setiap suami orang istri. yang bersetubuh bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya, ya. Itu Ya. bisa dipidana. Iya, jadi ini kan kita lihat di atasnya, Iya. ya hukum pidana. Jadi Indonesia ini kan menganut aspek legalitas. Orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturan. Oke. Makanya kita perlu aturan. Kalau enggak kita akan semena-mena, sewenang-wenang. Negara ini akan sewenang-wenang. Nah, karena Pertanyaannya, itu bagus. aspek legalitas itu bukan satu-satunya. Nah, karena itu ada aspek-aspek lainnya. Oke. Nah, Ya. kalau begitu harus diatur dulu perkawinan yang sah itu seperti apa, karena saya melihat di masyarakat kita tuh orang menikah tuh kok gampang Nah, sekali. undang-undang tentang perkawinan kan mengatur Iya. soal itu juga, Prof. Tapi kenapa orang menikah tanpa ada penghulu yang jelas, tanpa ada wali yang jelas ya? Tapi mereka Tapi dibiarkan kan tidak saja. boleh fenomena sosial itu kemudian menggugurkan apa yang sudah kita sepakati menurut saya. Sayang- Jadi ini pasal ini justru memberi izin orang memanipulasi pengertian perkawinan. Jadi dia sogok aja kartu kawin atau pura-pura kawin segala macam. Jadi kan membuat orang justru berbuat jahat Oke. karena dia harus menipu dirinya sendiri tuh. Oke. Karena Di kita tuh nggak ada hukumannya bagi orang yang menikahkan dan dia bukan penghulu yang benar-benar Ya, itu. berwenang. Kalau Ya. diturugikan orang yang menikahkan Baik. dan dinikahkan itu dianggap crime loh. saya pikir begini ya, pasal ini melegalkan pasar gelap pernikahan gitu Oke, kira-kira. yang Saya ada dua hal ya paling tidak secara umum. Pertama soal perkawinan ini adalah soal yang sangat sensitif. Sensitif kenapa? Karena pertama harus secara hati-hati kita memberikan perspektif soal ini. Karena ini soal naluri di satu sisi, soal nafsu manusia. Itu pertama. Yang kedua soal perkawinan ini sebenarnya ada prinsip-prinsip hukum yang harus kita lihat ya. Dalam Islam prinsip hukum perkawinan itu pada awalnya ya pada prinsip awal perkawinan itu boleh mubah. Tapi kemudian dia bisa menjadi wajib. Jadi pertanyaan Bung Roke itu, orang yang sudah sanggup, orang yang memang naluri perkawinannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Ya kan? Jika tidak disalurkan perkawinan itu, dia bisa jatuh kepada haram. Dalam konteks inilah kemudian mubah asal hukum boleh, itu yang kemudian harus kita lihat dalam ilatnya ini orang seperti apa. Seperti Roke Gerung misalnya, gajinya sudah gede, masa tidak menikah misalnya. Terus bagaimana filosofi untuk dia meneruskan keturunan? Karena bagi agama apapun yang dianut di Indonesia ini, melanjutkan keturunan itu penting. Untuk apa? Untuk generasi berikutnya, untuk membangun masyarakat, untuk membangun negara, tanpa melalui perkawinan yang sah. Ya, Oke. sekali lagi saya ulangi, tanpa melalui perkawinan yang sah. Kita hidup bermasyarakat, berkeluarga ini tentang berenang mesti kasih gitu. komen ya, Nah, karena itu sebentar. Karena itu aturan yang dimaksud oleh Pak Nasir Jamil, filosofi perkawinan yang diatur dalam KUHP ini, jika menyimpang dari aturan-aturan yang sah, itulah yang kemudian perlu delik umum agar orang tidak secara serampangan gitu loh. Gak usah yang sudah yang tidak menikah, yang sudah menikah aja. Wah, Saya banyak punya, masalahnya. iya Banyak banyak masalah. Bu Musda ini saya tahu suaminya teman saya orang baik, profesor, iya kan? Nah, begitu juga kita semua ini. Nah, itu juga harus diatur sedemikian supaya hubungan suami istri itu bisa dengan mawaddah warohmah. dan itu hukumannya penjara Pak Yai. Hah? Hukumannya pidana di penjara. Kalau dia melanggar aturan-aturan pidana, misalnya kekerasan, gitu dong, harus pidana. Oke. Misalnya melakukan hubungan seksual di luar yang sah yang tidak melakukan pernikahan dengan konsep perjinaan yang dimaksud tadi itu.
itu harus kita dukung supaya apa tidak terjadi keserampangan melakukan hubungan seksual. Baik. Karena kita ini sebentar manusia itu memang butuh aturan yang supaya tertib. Kalau tidak manusia namanya hewan, melakukan perkawinan semaunya gitu loh. Baik. Bung Rocky, namanya disebut tadi ya Pak Yai. Iya, Jawab dulu. gini ya, saya bayangkan kalau itu dijadikan dalil hukum, artinya kita mesti melarang Fakultas Kedokteran mengajarkan stem cell, in vitro fertilization, segala macam tuh. Karena dianggap bahwa itu cara yang tidak, sebut aja tidak mulia untuk meneruskan generasi itu. Jadi Pak Kiai ini juga tertinggal di dalam ilmu pengetahuan gitu. Karena kalau temanya adalah meneruskan generasi, itu teknologi bisa ambil alih semuanya tuh. Kecuali Anda juga mau bilang teknologi tidak boleh bekerja. Itu konsekuensinya panjang itu. Nah yang lain misalnya soal apa tadi yang kontroversial tadi ya. Oke. Biasanya begini, ada Perkawinan, dua hal yang saya mau perkawinan. katakan. Iya. Kalau soal perkawinan itu kan aturan umum harus ada. Iya, oke. Kalau tunggu, dalam soal penemuan teknologi, misalnya bayi tabung, itu kan soal yang kasuistik. Jadi jangan disamakan, jangan digeneralisasikan sesuatu yang kasuistik itu loh maksud saya. Oke, kalau nah, yang karena itulah kasuistik, gini aturan ya. perkawinan umum itu harus diatur sedemikian supaya tertib. Benar. Toh. Supaya tertib Bung Rocky. Iya. Anda biar tertib gitu katanya. Kalau yang kasuistis itu bisa menyelesaikan kasusnya, kenapa mesti dianggap bahwa itu bukan yang umum? Oke. Kalau dalam satu komunitas itu, semuanya mandul. Karena itu mesti dibantu. Bagaimana? Kan Oke. hukum tidak dibuat demi yang mayoritas itu. Jadi ini prinsip-prinsip yang ngaco. Baik. Secara konstruksi pikiran aja udah ngaco, udah gagal. Kita tidak tune in dengan teknologi mutakhir gitu. Bang Nasir gimana menjawab Ya, celah-celah lubang-lubang tadi? soal Termasuk persekusi juga tadi persekusi. memang kita Ini. kan juga sedang menyusun rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu dalam perspektif korban, terutama perempuan, ya. Dan memang kita sedang evaluasi itu. Tapi kan kita punya politik pemidanaan, ya. Politik hukum tentang pidanaan. Nah, makanya upaya untuk merevisi, memperbaiki KUHP karena ini kan warisan kolonial. Makanya pembaharan hukum nasional dalam rangka dekolonialisasi ya kitab hukum pidana kita. Ya. Nah karena itu kita mengatur karena tadi itu ada relasi agama dan negara bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan yang maha esa sehingga kemudian nilai-nilai itu harus masuk dalam satu produk ya produk hukum. Nah sehingga kemudian apa kita menjaga masyarakat ini menjaga masyarakat dari perilaku seks menyimpang, perilaku seks bebas. Karena apa? Coba kita acuannya misalnya pasal 28B ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28G ayat 1 itu jelas ketika mengatur soal hak asasi manusia. Jadi oleh karena itu memang ya misalnya membentuk rumah tangga, kemudian memiliki keturunan itu hak setiap orang ya, bukan kewajiban. Itu ya. betul Ya, hak hak. itu. Ya, Hak itu itu bisa diatur dipakai bisa nggak dipakai. Ya, jadi Maksudnya. oleh karena itu memang sebenarnya kita ingin mengatur itu. Nah, ini kami lebih ringan sebenarnya ya soal delik zina ini. Kita Oke. menggunakan delik aduan. Ya, Oh. delik aduan. Jadi siapa yang mengadu? Ya, suaminya. Kalau misalnya suaminya mengetahui ya bahwa istrinya misalnya berbuat serong dengan orang lain atau istrinya ya atau orang tuanya atau anaknya. Nah, sebelumnya konsep awalnya itu pihak ketiga dan orang lain yang merasa tercemar. Tapi memang kemudian Gini, didiskusikan. coba, saya gunting di situ dulu ya. Kalau dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya suami, dua pasangan Ada itu, makanya siapa yang mau mengadu? makanya ada pihak ketiga. Ya, nggak ada pihak Jadi ketiga. menarik ini. Apa pihak ketiganya? Ya itu makanya ada. Bagaimana manusia bebas misalnya yang tidak punya benar kata Bung Rocky. Gimana Ya, nggak ya selama dia Oke. dia tidak diketahui dia tanggung jawab dengan Tuhan. Wah itu oke. Ini saya terusin ya. Sudah. Justru di situ konyolnya tuh. Jadi sesuatu yang dosa dihukum hari ini. Kalau kita tanya dosa itu kapan ditentukan dia dosa atau tidak? 1 detik sebelum dia tewas mungkin itu hari atau tempat diputuskannya dosa atau bukan. Oke. Ya, Kan KUHP tidak mengatakan dosa itu tidak dihukum oleh KUHP.
Masa KUHP menghukum dosa? Oh tidak. Justru itu kenapa disebut dosa. Justru kita mencegah. Sebenarnya kan aspek pencegahannya ada. Ya, mencegah Jadi dari- preemptif, preventif, ya, baru represif. Karena itu disebut kejahatan, jangan dikaitkan dengan dosa. Kejahatan ya kejahatan. Dosa urusan lain Ya, sebenarnya. karena itu kenapa Ya kan? disebut tadi Tapi bahwa tapi kan jelas bahwa Ya. hukum itu punya fungsi. Ada fungsi preemptif, preventif, Baik. dan represif. Baik. Jadi ketika dia sudah melanggar, makanya tadi kata Prof. Musda, ada upaya-upaya pendidikan, ini- edukasi tentang seksual, edukasi Rocky, tentang singkat lain-lain saja, sebagainya. Setelah itu saya mau ke Bu Musda. Oke, yang kacau adalah pengertian sekuler gitu. Di dalam sekularisme justru ada orang yang sangat beragama tuh. Ada orang yang ateis. Jadi jangan dianggap sekuler itu ateis. Banyak orang beragama sekuler karena dia tahu membedakan mana fungsi dunia, mana fungsi akhirat itu. Nah di sini seolah-olah dibikin yang sekuler itu Tidak beragama. tidak beragama. Kacau balau Itu itu. kacaunya tuh. Baik. Bu Musda, gimana Iya. menempatkan kebebasan, hak asasi manusia, sekularitas tadi dengan seksualitas, dengan hukum pidana tadi? Gimana kita menempatkan ini dalam porsi yang pas gitu? Iya, dalam- saya sebagai orang yang beragama tentu saya sangat taat ya kepada aturan-aturan agama. Tapi tidak berarti bahwa kita akan memaksakan hukum agama itu di dalam kehidupan kenegaraan kita. Jadi seperti ini tadi, kalau ada orang yang berzina, lalu ada ada yang itu hanya dengan delik aduan ya. Nah itu pun juga kalau dipakai ke agama itu susah loh, membuktikan perilaku zina itu nggak gampang loh dalam agama. Harus ada 4 saksi yang adil, yang benar-benar melihat dengan mata kepala. Karena itu buat saya apa yang harus dilakukan oleh negara itu adalah upaya-upaya preventif melalui pendidikan. Buat saya edukasi itu adalah kata kunci. Ya, pendidikan, apakah pendidikan moral itu sudah dibangun sejak dari tingkat yang paling awal, itu di tingkat PAUD. Baik. Mengajarkan anak-anak itu untuk menghargai tubuhnya, menghargai sesama manusia, sehingga dia nggak gampang. Baik. Karena ketika orang mau melakukan berzina, kita kan melakukan sesuatu yang salah nih. Baik. Ya. Ya, jadi saya Jadi ingin Pak buat saya itu Musda, pendidikan, Ya. pendidikan moral itu dibangun mulai dari PAUD, mulai dari tingkat elementary, Baik. lalu kemudian high school. Karena itu buat saya dan juga moral, pendidikan moral itu bukan hanya di dalam sekolah-sekolah formal, tapi juga dalam pendidikan non Itu formal. yang maksud Iya, kami. iya, sebentar. Baik. Sebenarnya begini, Iya. Budi. Ya artinya memang di samping regulasi, di samping aparat penegak hukum, Oke. di samping sarana dan prasarana penegakan hukum, ada satu yang selama ini sangat lambat kerjanya, budaya hukum. Budaya hukum. Oke. Budaya hukum inilah yang kemudian belum begitu mampu kita wujudkan, Baik. sehingga pun walaupun ada hukum tetap dilanggar, tetap dilabrak dan sebagainya. Baik. Budaya hukum itu terwujud kalau apa yang Pendidikan. dikatakan Prof. Musdah tadi itu, edukasi, pendidikan, diskusi dan lain sebagainya. Saya hanya punya waktu 2 menit. Saya Ya, minta jadi Pak Yai saya- 1 menit menutup, Rocky 1 menit. Ya, saya ada close state ya. Pertama, memang kita setuju bahwa kesadaran itu merupakan segala-galanya itu ya. Mengapa? Karena dengan kesadaran itulah kemudian orang tanpa dipaksa berbuat. Tapi kan ini manusia, tidak semua sadar itu loh. Iya, Ada yang sudah terbangun tapi nggak sadar. Artinya apa? Artinya negara harus hadir. Dalam konteks ini, negara membuat aturan hukum. Karena itu hukum memang jalan akhir. Memaksa seorang supaya tertib. Iya. Kalau orang tidak tertib bernegara, bermasyarakat, itu berbahaya sekali. Iya kan? Apa bahayanya? Bahayanya seperti ini misalnya, saya nggak setuju ada lampu merah, lampu hijau. Ya sudah, hadapin aja jalan itu. Jadi maksud saya, pikiran kita ini, pikiran logika kita yang sehat ini adalah, Kita perlu aturan, Iya, sebentar. tapi aturannya Jadi, saya mengikuti Rocky jadi Gerung saya ingin ini. katakan bahwa penegakan hukum itu adalah ultimum remedium. Artinya upaya akhir. ya upaya akhir. Upaya Betul, akhir. Upaya akhir. Jadi bukan upaya budaya awal. hukum tadi itu lebih Budaya penting. hukum yang harus Jadi- dibangun. Iya, Akademisi jadi- juga bertanggung jawab Nanti untuk Rocky akan mewujudkan budaya hukum itu. Iya terakhir, jadi logika akal sehat kita adalah harus taat aturan. Begitu aja. Baik, Rocky. Iya, kata ultimum remedium itu artinya punishment juga pada akhirnya. Iya, betul. Iya. Karena itu saya menganggap bahwa soal moral itu biarkan diatur oleh komunitas. Negara harus menjauh dari wilayah itu. Terima kasih.